Terima kasih. Eh, di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai virus. Jadi yang akan kami bahas di sini adalah virus bentuk bakteriofag. Perkenalkan, nama saya Hermin Pondopasoso selaku pemateri pertama pada diskusi kali ini. Jadi yang akan saya paparkan di sini ialah mengenai karakteristik umum dari virus jenis bakteriofag ini. Karakteristiknya diantaranya itu mengenai ciri-cirinya, morfologi dan anatomi dari virus, kemudian unsur genetiknya, serta gambar struktur dari virus tersebut. Jadi sebelum mengenal lebih jauh mengenai karakter dari virus bakteriofag ini, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya apa sih itu bakteriofag. Jadi bakteriofag itu sendiri merupakan virus yang menyerang bakteri. Nah, yang dimana bakteriofag ini hanya menginfeksi patogen target saja. Nah, adapun karakteristik dari bakteriofag ini, dari virus tersebut, yang pertama ini virus pada umumnya itu sama dengan virus yang lain, yang dimana terdiri atas sebuah asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein, serta virus ini hidup di alam yang luas. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan masuk pada morfologi dan anatomi dari bakteriofag tersebut. Nah, jadi di sini ada 3 komponen dari penyusun bakteriofag. Yang pertama itu kepala, yang dimana dalam kepala ini terdapat DNA atau RNA. Kemudian ada juga kapsid. Nah, terdapat juga ekor. Kemudian di ekor terdapat serabut ekor. Nah, pada komponen yang pertama yaitu kepala, jika kita memperhatikan gambar dari struktur virus ini, kepalanya berbentuk seperti polihedral, yang dimana kita ketahui bahwa polihedral itu artinya segi banyak. Di dalamnya ini, di dalam kepala ini mengandung DNA atau RNA saja. Nah, kemudian dari kepala muncul tubus atau selubung yang memanjang yang dinamakan sebagai ekor virus. Ini dia. Ini adalah ekor virus, yang dimana ekor ini bertugas sebagai alat penginfeksi. Kemudian bagian antara kepala dan ekor ini memiliki selubung yang disebut dengan kapsid. Nah, kemudian kapsid itu sendiri tersusun atas molekul-molekul protein, sehingga kapsid ini sering disebut dengan selubung protein atau pembungkus protein, yang dimana fungsinya itu sebagai pelindung asam nukleat, entahkah itu berupa DNA ataupun RNA. Dapat juga membantu menginfeksi virus ke sel lainnya dan menentukan macam sel yang akan dilekatinya. Kemudian pada bagian ujungnya ditumbuhi oleh serabut ekor, yang dimana fungsinya ini sebagai penerima rangsang atau reseptor. Ya, jadi itulah yang dapat saya paparkan pada materi ini. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi virus. Bakteriofag diklasifikasikan ke dalam 13 famili. Lebih dari 95% bakteriofag yang tergolong dalam ordo Codavirales atau fake ekor double strand DNA. 3 famili utama Codavirales dibedakan oleh morfologi ekor,
Polyhedral yang berbeda. Famili tersebut adalah Siphophorida 60%, Myophrida 25%, dan Podophrida 13%. Kemudian Siphophorida bentuk ekor panjang, fleksibel, sedangkan Myophrida ekornya itu tipis, ganda. Kemudian ekor kontraktil, dan Podophrida ditandai dengan bentuk ringkas, ekor gemuk, polyhedral, berserabut, dan pleoformik, hanya memiliki 2-4% fake dan 10 famili. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivian Reskianti. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme replikasi virus. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mekanisme replikasi virus itu terdiri dari 6 tahap. Jadi tahap yang pertama yaitu penempelan, di mana reseptor binding protein virus akan berikatan secara spesifik pada reseptor permukaan sel bakteri. Kemudian yang kedua yaitu penetrasi, di mana pada tahap ini itu terdiri dari 3 mekanisme, yaitu fusi, endositosis, kemudian translokasi. Tahap yang ketiga yaitu uncoating, di mana asam nukleat protein ini terpisah dari coat proteinnya. Kemudian yang keempat yaitu tahap biosintesa. Nah, pada tahap biosintesa ini itu terjadi produksi protein-protein dan enzim-enzim serta replikasi genom virus. Kemudian yang kelima yaitu maturasi, di mana diawali dengan perakitan produksi protein kapsid yang diikuti dengan replikasi genom virus. Kemudian yang terakhir, tahap yang keenam yaitu pelepasan, di mana virus yang berenvelop akan lepas melalui buding, sedangkan virus yang tidak berenvelop akan lepas melalui membran plasma sel. Nah, untuk mekanisme replikasi virus bakteriofag itu sendiri, terdiri dari 2 daur atau siklik, yaitu yang pertama litik, yang kedua lisogenik. Jadi ini contoh gambarnya, mungkin tidak terlalu kelihatan. Jadi di mana pada daur litik ini itu sel bakteri hancur atau lisis sehingga disebut sebagai daur litik. Nah, pada tahap ini itu perkembangbiakannya di mana menempelnya virus pada sel bakteri, kemudian enzim virus ini itu akan enzim virus ini tuh nanti akan menempel pada sel bakteri, kemudian akan membuat dinding sel bakteri membentuk lubang. Kemudian dari lubang ini tuh nanti virus akan memasukkan DNA-nya pada sel bakteri, kemudian mengambil alih tugas DNA sel bakteri, kemudian menghancurkan DNA bakteri tersebut. Kemudian setelah itu disintesis DNA, lalu protein membungkus, kemudian bagian-bagian virus itu nanti akan terbentuk. Jadi dalam satu sel bakteri ini bisa menghasilkan 300 virus. Lalu kemudian setelah terbentuk, dinding sel bakteri akan pecah atau lisis, lalu virus tersebut akan keluar dan menginfeksi bakteri lainnya. Nah, yang kedua yaitu siklus atau daur lisogenik, di mana daur lisogenik ini tuh hanya terjadi penempelan DNA virus dan DNA bakteri. Kemudian penempelan DNA virus ke bakteri ini tuh disebut sebagai profag. Jadi siklus lisogenik ini tuh bisa terjadi apabila bakteri-bakteri mempunyai daya tahan atau imun sehingga virus tidak berubah menjadi virulen. Kemudian di mana DNA virus akan dimasukkan ke dalam DNA bakteri, namun tidak terjadi perubahan bentuk-bentuk tubuh virus. Jadi di mana setiap sel bakteri berkembang biak, maka profag akan ikut berkembang biak. Jadi namun pada setiap satu pembelahan sel bakteri akan mengandung profag. Kemudian di mana apabila sel bakteri ini imunitasnya hilang, maka profag akan berubah menjadi virulen karena telah terbentuk profag atau virus baru. Lalu daur lisogenik ini itu bisa berubah menjadi siklus litik apabila lingkungannya berubah dan imunitas pada sel bakteri ini tuh hilang. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme virus bakteriofag ini. Selanjutnya materi selanjutnya ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jelly, NIM H0318311 dari kelas Pendidikan Biologi A 2018. Nah, di sini saya selaku pemateri keempat akan membahas mengenai peranan virus bakteriofag. Nah, perlu kita ketahui bahwa peranan virus bakteriofag ini ada 3 dalam kehidupan kita. Pertama itu untuk membuat antitoksin, kedua untuk melemahkan bakteri, ketiga untuk vaksin. Nah, untuk pembuatan antitoksin itu sendiri yaitu dengan cara penggabungan DNA virus dan gen yang mempunyai sifat saling menguntungkan, sehingga jika virus menginfeksi bakteri, di dalam sel tersebut terkandung gen yang memiliki sifat yang menguntungkan. Kemudian untuk melemahkan bakteri. Nah, apabila DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, maka bakteri tersebut akan menjadi melemah atau tidak berbahaya lagi. Kemudian untuk vaksin. Nah, vaksin ini merupakan patogen yang sudah dilemahkan sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Nah, bakteriofag ini memiliki keuntungan atau keunggulan karena mampu menginfeksi dan melisiskan bakteri spesifik dengan menghasilkan enzim lisozim. Nah, hal tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi pengguna bakteriofag sebagai biokontrol bakteri yang lebih aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina, NIM H0318302 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya anggota dari kelompok 4 dengan materi virus bakteriofag. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan virus. Apakah sudah ada obatnya atau vaksin? Nah, menurut dari kelompok kami, ada beberapa obat atau vaksin yang ditemukan pada virus bakteriofag ini. Nah, yang pertama itu di bidang kesehatan, yang itu vaksin antigen digunakan untuk imunisasi terhadap Schistosoma mansoni dan juga terapi melawan infeksi pada kulit, tulang, saluran gastrointestinal, dada, abdomen, kepala, leher, dan sistem. Yang kedua itu di bidang pangan. Nah, vaksin antigen digunakan untuk menurunkan cemaran Listeria monocytogenes pada melon. Yang ketiga itu di bidang pertanian dan peternakan. Vaksin antigen digunakan untuk pada pertumbuhan seperti tembakau, bercak pada jeruk, bercak pada apel, Escherichia coli, septicemia, dan meningitis pada ayam dan anak sapi. Yaitu pengobatan infeksi pada Salmonella typhi. Biasanya digunakan beberapa antibiotika seperti ampicillin, chloramphenicol, dan trimethoprim. Namun Salmonella typhi telah menjadi resisten pada salah satu atau lebih dari satu antibiotika tersebut. Selain itu, penggunaan antibiotika tersebut meninggalkan residu dalam bahan pangan yang sering ditemukan pada produk hasil peternakan. Nah, salah satu alternatif pengendalian Salmonella typhi yang relatif aman adalah bakteriofag. Yang kelima itu ada antibiotik digunakan pada bakteriofag untuk mencegah keracunan makanan. Nah, foodborne disease atau kasus keracunan makanan adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh pengkonsumsi mikroba patogen. Gejala ditimbulkan berupa mual, diare, muntah, sakit perut, dan demam tinggi. Bakteriofag dapat dijadikan salah satu
alternatif pencegahan foodborne disease yang efektif dan tanpa gejala efek samping yang berbahaya. Nah, itu saja pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.